juru bicara. Makasih Bang Karni, Pak Presiden ILC. Saya ini ada di sini kenapa coba? Orang Sinulinga? Enggak. Sampai di Jakarta ini, saya Sinulinga, di orang Karo. Saya dulu SMA di Medan. Ikut UMPTN. Dapat yang terbaik, dapat ITB saya. Semua yang terbaik pindah ke sini, Bang. Iya, Jawa. Semua pindah ke Jawa. Habis di Jawa saya ngapain? Saya harus ke Jakarta lagi kerja. Bang Marwan Batubara. Batubara ini. Sumatera Utara juga. Ngapain sampai sini? Ngapain sampai sini Sumatera Batubara? Karena semua di sini, Bang, di Jawa ini. Semua pembangunan di Jawa ini. Sampai hari ini, orang terbaik di kampung halaman saya pasti ke Jawa. Nah, datanya kita tambahin tuh. 90% uang beredar tuh Pulau Jawa, 70% di Jakarta. Nah, jadi gini loh. Tunggu Bang, saya belum selesai nih. Santai aja dulu. Artinya, beliau yang ngomong nggak artinya saya ini di sini ada karena di Jawa inilah semua pusat pertumbuhan. Orang terbaik lulusan dari USU pindah lagi ke Jawa. Yang tinggal siapa di sana? Nggak ada pembangunan, dikasih pembangunan pun yang terbaik semua pindah ke sini. SDM yang terbaiknya, saya udah pernah balik ke kampung halaman saya, tamat dari ITB, sebentar. Saya tamat dari ITB. Sebentar Bang. Untuk bangun nih. Ya, Jawa ini Bang, di Jawa, saya ngomong Jawa. Saya sempat balik ke Medan lagi. Habis tamat dari ITB, kerja di Bandung, saya balik ke Medan. 6 tahun di Medan. Nggak bisa juga, karena anak kurang pertumbuhan, Bos. Balik lagi ke Jakarta ini saya. Dan banyak orang seperti itu. Dan artinya, SDM terbaik kita akan terus pindah ke Jawa, pindah ke Jawa, pindah ke Jawa. Sampai hari ini nggak ada solusinya. Tidak ada solusi sampai hari ini. Kan katanya banyak solusi. Nggak ada sampai hari ini. Mana buktinya? Tanya ya keluarganya Bang Marwan. Kemana larinya? Ke Jawa juga. Kalau pintar, kalau jago. Saya kira solusinya bukan mindahin ibu kota. Sebentar Bang. Belum selesai nih. Bukan mindahin ibu kota. Enggak, sebentar. Belum selesai. Ya. Ini kan artinya apa? Bahwa pusatnya semua itu, pembuat kebijakan, semua ini adalah sentralnya, pusatnya ada di Jawa. Arahnya itu di Jawa. Kacamata itu kacamata Jakarta. Kita berkali-kali ngomong, teman-teman aktivis selalu ngomong apa? Ini semua kacamata Jakarta. Kacamata Jakarta. Sekarang saatnya Bandul itu pindah bro. Pindah ke Kalimantan. Biar kacamatanya Kalimantan. Itu satu. Yang kedua. Bos pasti hafal. Ingat. Berapa banyak udah sumbangan Kalimantan itu ke kita-kita di Jawa ini hidup. Kita bisa begini, sebuah pembangunan dari mana? Dari Kalimantan semua. Tadi dikatakan, berapa sih biaya untuk pembangunan? Bang? 600T. Dalam 6 bulan, Kalimantan Timur doang, batu baranya diekspor 100 triliun. Diambil tuh semua sumber daya alamnya. 6 bulan loh. 6 bulan 100 triliun. Kalau cuma 600 triliun bagi Kalimantan, itu kecil. Bagi Kalimantan. Sangat kecil. Hanya itu Kalimantan Timur loh. Saya belum ngomong Kalimantan keseluruhan. Dan mereka selama ini menyumbang Indonesia, menyumbang kita semua, menyumbang yang di Jawa ini pertumbuhannya, yang tadi 90%, itu dari Kalimantan. Ayolah, Bandul ini harus kita pindahkan. Kapan lagi pindahnya? Jangan bilang, belum saatnya. Kapan lagi bro? Usia gua udah 50-an nih sekarang. Walaupun masih muda gini gayanya. Kan gitu. Kalau tapi, bang, saya potong. Sebentar bang, aku belum selesai. Ya, belum selesai. Artinya apa? Masih panjang ini, namanya juga ini. Jadi apa? Ini pergeserannya harus dipindah ke sini. Kita harus balikan lagi sumber daya alam ini yang kita ambil untuk bangun Jawa dan membangun kita semua. Kita pindahkan keluar ini. Kita pindahkan ke Kalimantan. Saatnya Kalimantan sekarang yang sumber daya alam. Saya katakan tadi, Kalimantan Timur dalam tempo 1 tahun, 6 bulan sudah mengekspor batu bara sebesar 100 triliun lebih. Kalau cuma 6 triliun bagi Kalimantan itu kecil. Bukan sesuatu yang besar. Karena sumber daya alam mereka sudah kita keruk dan kita bangun untuk Indonesia semua. Saatnya kita balikan lagi ke sana semua. Itu satu. Dengan kacamata menggeser pemerintahan. Menggeser pemerintahan supaya kacamatanya adalah kacamata itu. Dan tadi dikatakan, ini jangan segelintir elit. Pak Jokowi, ya memang harus presiden yang berpikir itu. Baru selesai, baru dikerjakan.
Kalau bukan presiden yang berpikir, kalau saya yang berpikir, ya nggak sampai-sampai. Bang Marwan, emang siapa? Ya memang presiden lah yang harus memindahkan itu. Dan memang harus presiden yang punya ide itu. Dan harus presiden yang melaksanakan itu juga, mengeksekusinya. Kalau nggak siapa lagi? Kalau bukan yang pengambil keputusan tertinggi yang ngambil itu. Saya kira too much tuh. Loh, bukan tuh mas. Memang benar kok. Masa? Emang Anda siapa bisa memindahkan? Dalam arti, Enggak, gini bang. masalah Indonesia ini nggak cukup diselesaikan Bukan, seorang presiden. loh saya bilang ini hanya bagian kecil. Ya, itu Ya masalah udah, saya bilang. bagian kecil. Enggak, Lebaylah, Abang. ya enggak. Jadi kita geserlah sekarang bandul itu. Kita geser sekarang bandul itu supaya pemerataan terjadi, pemikiran, kacamata adalah kacamata. Ya, kacamata. Iya, Jadi, Bang kacamata Fahri, kalau terhadap boleh, kacamata saya Kalimantan. potong. Ada logika-logika yang menurut saya tidak tepat yang Ya, dibangun jangan, oleh ini Bang enggak, Arya. ini Ya, wah biar ini jalan udah, dulu. ini, Oke, ini. dulu. Logika kan itu kan logika Anda, logika saya kan juga. Udah Ya, saya katakan. saya kira gini, Pak. Sebentar, Pak belum Arya. selesai. Ini kok semua tertarik ketika saya ngomong ya. Tadi saya belum mau, tadi semua ngomong saya diam-diam aja. Saya itu ngomong ini santai dong, slow aja. Karena Ya. memang agak terganggu. Ya. Ya, saya lanjutkan bang ya. Nah, Dia selesaikan dulu. saya selesaikan dulu. Jadi ini saatnya, momentumnya. Ada yang mengatakan sekarang kita corona. Hey, 16 triliun itu bertahap. Itu pembangunan, uang itu dipakai bukan dikantongi orang. Itu dipakai untuk pembangunan, untuk dan sebagainya. Akan banyak ekonomi yang bergerak dan berputar. Saya yakin yang namanya APBN sekian 100 triliun misalnya akan bisa berkembang 6 kali lipat. Dengan maksudnya yang lain investasi swasta dan sebagainya. Itu otomatis. Maka perkembangan 6 triliun itu akan membangun sebuah perubahan-perubahan juga secara ekonomi. Jadi jangan khawatir bahwa misalnya dulu kita ngapain bikin jalan tol? Ini lagi corona. Hey bos, di kampung halaman gue yang medan tebing tinggi yang biasanya 4 jam kami jalanin, kemarin cuma tinggal 40 menit karena dibangun jalan tol, banyak yang bekerja dan banyak yang terbantu sehingga gak perlu kami harus pergi orang kampung saya ke Jawa ini hanya gara-gara corona. Dan satu hal tahu apa? Saat ini corona terbesar, dampak ekonomi di mana? Di Jawa, bos. Di Sumatera orang santai semua. Kenapa? Komoditi lagi naiknya tinggi-tingginya. Di sana corona akibat ekonomi karena corona nggak terasa, bos. Karena apa? Kelapa sawit naik, karet naik, batu bara naik. Di Sumatera itu pertumbuhannya tinggi, bos. Kecuali Batam. Yang lainnya enggak. Yang terjadi itu, jadi sebenarnya khawatir ini adalah orang-orang yang di Jawa khawatir ini. Jangan-jangan teman-teman ini takut sebenarnya. Kalau dipindah ke Kalimantan, mereka nggak punya panggung lagi, bos. Karena harus pindah ke Kalimantan sana gitu. Udah bang, udah. Nah, ini kan hanya saya kasih Udah contoh. belum? Ya, hanya kasih contoh bahwa ya ini jangan dikhawatirkan. Ini momentumnya. Tadi soal dikatakan bahwa kenapa bikin undang-undang turunannya PP dan Perpres? Ya di mana-mana baca undang-undang turunannya pasti PP dan Perpres. Nggak mungkin dalam undang-undang itu semua dituliskan seluruh regulasi. Saya rasa udah belajar lah kita itu, masa ecek-ecek banget kita nggak ngerti gitu loh. Nah, kemudian Ya. bagaimana pengalokasian anggarannya? Apakah akan namanya APBN? Pastilah disusun, diproses sesuai dengan undang-undang yang ada. Nggak mungkin di luar itu, gila apa? Ada undang-undang, ada APBN dibahas di luar dari undang-undang. Pasti membahas namanya APBN. Jadi udahlah, ini saatnya momentum bro. Gue pingin banget, jangan lagi semua kita pindah ke Jawa ini. Berikutnya nanti semua orang mengatakan, mari kita pindah ke Kalimantan. Makasih Baik. Pak. Ya.